Halo semuanya, kali ini kita akan belajar CRUD lanjutan dan form handling, masih menggunakan Code Igniter 4 dan Bootstrap. Sebelum mulai pembelajaran, kita pelajari dulu mengenai tujuan dari pembelajaran. Setelah pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu, yang pertama, mengelola data dari database menggunakan model. Kemudian yang kedua, menampilkan data dari database ke halaman web atau menggunakan view. Kemudian yang ketiga, membuat form data dan memprosesnya di controller. Kemudian yang keempat, melakukan validasi data input di controller. Yang kelima, menampilkan pesan error validasi di halaman form. Yang keenam, menggunakan database seeder manual untuk mengisi data dummy. Yang ketujuh, melakukan praktik validasi form pengisian dan data otomatis. Dan pengisian data otomatis dengan menggunakan antarmuka Bootstrap. Ya, jadi ya sebenarnya yang menjadi inti adalah validasi ini, termasuk nanti memberikan pesan error validasi. Sementara tambahannya ya nanti ada seeder, database seeder ya, dan ada pengisian data otomatis. Untuk yang input dan controller ya, model view dan controller, saya kira kita sudah mempelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk persiapan awal ya, nanti kita jalankan Laragon atau SAM ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Begitu juga nanti dengan servernya ya, Apache maupun MySQL-nya. Apache untuk server webnya dan MySQL untuk server database-nya. Kemudian buat proyek baru ya, di sini instruksinya membuat CI4 CRUD ya. Sementara kita nanti akan membuat dengan nama yang sesuai dengan perkembangan belajar kita. Kemudian selanjutnya buat database CI4 melalui php-myadmin ya. Oke. Ini kita jalankan dulu server kita ya. Kita jalankan ya sampai di sini Apache dan MySQL-nya sudah jalan ya. Kemudian kita masuk ke proyek kita ya. Kita bekerja di Prog App Web 252. Kita gunakan yang ini ya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, sambil itu kita nunggu ya, kita pelajari nanti instruksi berikutnya seperti apa ya. Kita diminta buat database yaitu C4 melalui php-myadmin ya. Kita buat sendiri databasenya biar tiap pembelajaran ada database sendiri-sendiri sehingga nanti kita mudah mengelolanya ya. Nah, di sini kita kemarin membuat 252 app web demo ya. Kemudian berikutnya kita samakan aja, kita gunakan database yang sama di sini ya. Kemarin sudah ada database TB produk ya. Tapi kali ini nanti kita akan buat tabel, bukan database ya, buat tabel ya. Selanjutnya ya kita diminta untuk mengubah koneksi di file env-nya dulu ya. Kemudian tabelnya nanti kita buat tabel mahasiswa di sini ya. Nah, ini create tabelnya sudah ada ya. Kita bisa langsung eksekusi ya, kita pilih database-nya di sini ya. Kita pilih database-nya. Kemudian kita klik permintaan ya, yang sudah ada dihapus saja dulu. Kemudian kita paste di sini. Nanti kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa dengan ID-nya atau increment sebagai primary key. Kemudian ada nama varchar 100, NIM varchar 100, jurusan varchar 50, dan email varchar 100. Setelah kita masukkan, kita bisa klik eksekusi atau eksekusi ini ya. Oke. Setelah berhasil, semestinya di sini terbentuk tabel. Kalau belum, coba di refresh. Nah, kalau belum juga berhasil ya, coba di disconnect kemudian connect ulang. Sehingga nanti di sini sudah terbentuk tabel mahasiswa berikut dengan di sini ada itu ya kolom-kolomnya yang bisa kita isi nantinya. Nah, untuk kebiasaan saya, biasanya nama tabelnya ya saya ubah menjadi TB mahasiswa. Sehingga nanti dalam kode di ini ya, Code Igniternya ya nanti kalau kita cari ya lebih mudah karena akan selalu menggunakan prefix TB underscore ini ya. Oke, berikutnya ya. Setelah kita membuat database ya, kita melakukan kembali ke proyek kita ya. Tadi proyek kita ada di sini ya. Karena di sini ya merupakan pembelajaran yang ke-6 ya. Maka di sini ya saya ubah menjadi CRUD form handling ya.
Nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih proyek kita seperti itu. Kemudian kita buka menggunakan kode editor kita. Nah, oke. Proyek kita ada di sini ya. Tadi instruksinya kita diminta untuk edit di env ini ya. Kita lakukan setting di database-nya. Nah, karena kemarin setting database-nya kita tidak melakukannya di env ya. Kita melakukannya di config di sini ya. Di app ya, database ya. Oh, di sini, sorry. Di sini ya, dan di sini ya, database-nya sudah terhubung ya, yaitu ke database yang tadi sudah kita buat ya. 252 proc app web. Sehingga nanti untuk proyek saya ini sudah sesuai. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan di bagian database atau pakai di env juga bisa ya. Nanti yang berbeda hanya di tabelnya ya. Ini tabel sudah kita buat tadi ya. Berikutnya kita membuat model ya, yaitu mahasiswa model. Kalau saya biasanya M mahasiswa ya. Nah, modelnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Nah, ini bisa kita copy paste. Kalau saya copy paste ya, saran saya kalau teman-teman waktu latihan bisa membuat sendiri ya. Diketik manual sambil belajar ya. Oke, di sini kita buat ya, yaitu M mahasiswa titik PHP ya. Kemudian kodenya tadi seperti ini ya. Karena nama saya adalah M mahasiswa, maka nama model saya adalah M mahasiswa, bukan mahasiswa model ya. M mahasiswa seperti ini ya. Oke, setelah ini terbentuk ya, di dalamnya dia ada tabel, primary key, dan ada allowed files ya. Allowed fields ya, ada nama, name, jurusan, dan email ya. Kemudian ini yang kita sesuaikan ya, nama tabelnya bukan mahasiswa ya, yaitu TB mahasiswa seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ya, kita membuat controller ya, bernama mahasiswa. Nah, kalau controller saya biasanya sesuai dengan nama yang ada di sini ya, karena controller biasanya nanti dipanggil di router ya, biar kita tidak lupa. Sementara nanti yang model dan view akan selalu menggunakan prefix yang sudah kita tentukan ya. Oke, itu controllernya ya, kita buat controller mahasiswa. Di sini kita buat controller mahasiswa ya, titik PHP. Nah, karena kontrolernya sama persis ya di sini mahasiswa ya. Ini kita coba rapikan format dokumen. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi rapi seperti ini ya. Demikian juga tadi yang modelnya ya. Modelnya kita format ya. Nah, menjadi rapi seperti ini ya. Oke, setelah rapi ya. Kita lanjutkan dengan berikutnya ya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Nama modelnya bukan mahasiswa model tapi M mahasiswa ya. M mahasiswa seperti ini ya. Kemudian nanti untuk modelnya ini sebenarnya saran saya dirubah namanya ya, biar nanti tidak kalau kita punya model lebih dari satu ya, nanti tidak terlalu banyak ya, tidak keliru-keliru lah ya. Nah, ini saran saya ya, mirip-mirip dengan nama database-nya aja ya. Nama dari modelnya ya, kita rubah ya. Nah, ini kita rubah menjadi M mahasiswa seperti ini aja ya. Oke, saran saya seperti itu. Kemudian setelah model dibuat ya, kita lanjutkan dulu ke berikutnya, baru nanti kita bahas ya. Yang pertama kita buat headernya dulu ya di sini ya. Ini bawaannya menggunakan ini ya, menggunakan Bootstrap yang online ya. Nah, nanti kita bisa gunakan di sini termasuk ada header, ada footer ya. Nanti kita gunakan Bootstrap yang offline ya. Nah, di sini kita buat view mahasiswa kemudian indeks ya. Nah, kita buat folder dulu di sini ya. Di view ya. Nah, layoutnya nanti kita bisa gunakan ini ya, atau yang ini. Nah, ini vfooter, vmain ya, dan ini yang template ya. Kemarin vhead dan di sini ada vnavbar. Ya, kita kemarin menggunakan yang ini ya, vfooter
dan V header ya. Dan kemudian kita akan menggunakan gaya templating yang seperti ini ya, kontak ya. Sorry, bukan ini ya. Kita kemarin yang produk kalau tidak salah ya. Nah, yang produk ya. Nah, kita gunakan template yang ini ya, V layout, kemudian main, kemudian konten ya. Nah, nanti kita gunakan itu untuk yang view-nya ya. Tapi kita di sini kita buatkan dulu yang mahasiswa ya. Oke, kita buat V mahasiswa ya. Kita buat V mahasiswa, kemudian di dalamnya ya, kita buat yang pertama indeksnya dulu ya, indeksnya ya. Nah, ini karena tidak bisa di copy paste langsung, nanti saya akan copy paste itu ya. Sambung ya. V index ya. Titik PHP ya. Oke, saya masukkan ke sini dulu ya. Oh, salah ini. Bukan yang tadi ya. Yang footer sama yang headernya nanti kita ganti menggunakan template, sementara yang isinya tetap kita gunakan yang ini ya. Nah, kita gunakan ini, kemudian ini kita sambung ya di sini ya. Oke. Ini jangan lupa ditutup ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk templatingnya kita gunakan ini ya. V layout main ya. Kemudian kita akhiri dengan e section ya. Nah, ini kita gunakan itu ya. Itu lebih saya kira lebih simpel aja lah ya. Oke, ini headernya ya. Kemudian berikutnya di sini end session ya, kita gunakan di sini. Ini sampai ending dari template-nya. Kemudian kita coba rapikan ya menggunakan format dokumen sehingga nanti kode kita menjadi lebih rapi seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan mengikuti instruksi yang ada di sini ya. Kalau tadi indeks ya, berikutnya di sini kita buat yang create ya. Oke, kita buat yang create. Nah, di sini v index, kemudian berikutnya v create. V create. Titik PHP ya. Oke, kita masukkan ke sini ya. Jangan lupa di sini tutup formnya tadi belum ikut ke copy ya. Dan di sini ada beberapa kode yang tidak sesuai ya. Ini tadi waktu copy, ya ini kita rapikan ya. Kita betulkan yang tidak sesuai ya. Kemudian jangan lupa template-nya ya. Tadi kita gunakan ini ya. Karena ini sudah load bootstrap-nya ya, sehingga nanti kita tidak perlu meload lagi ya. Yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, di sini coba kita rapikan ya format dokumen. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita bahas ya kode programnya setelah kita coba dan nanti kita coba eksekusi ya. Kita jalankan dulu, kemudian baru kita bahas ya. Oke, di sini untuk database-nya sudah ada contohnya ya, sehingga nanti kita bisa memasukkan, tadi kita copy, kita pilih tabel di database kita, kemudian kita klik permintaan ya, yang sudah ada tadi kita hapus saja, kemudian kita eksekusi di sini, sehingga nanti akan bertambah sejumlah data pada tabel yang kita miliki. Jangan lupa di sini tabelnya yaitu bernama TB mahasiswa, bukan hanya mahasiswa saja ya. Kemudian kita klik eksekusi ya, sehingga nanti di sini semestinya nanti akan ada sejumlah data seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, kita sesuaikan beberapa ya, karena penamaannya sebagian kita tidak sesuai ya. Tadi ya, eco header dan lain sebagainya, ya ini kita tidak berlaku ya, kita mengikuti yang seperti yang di produk ya. Nah, di sini ya. Yaitu nanti kita langsung v product index return seperti ini ya. Ini kita rubah saja ya. Kita rubah ya, di sini ya. Echo-nya ini kita rubah ya. Tapi kita tetap harus ya seperti yang di produk ya, menyisipkan data ya. Ini kita rubah menjadi seperti ini ya, tapi di sini bukan V produk ya, yaitu V mahasiswa ya. Mahasiswa ya, V index ya, berikut dengan datanya. Itu untuk yang indeks. Kemudian yang create ya nanti juga sama, ini nanti akan diarahkan V create ya.
tapi tidak ada datanya ya di sini. V create ya di sini. Oke, seperti itu. Sementara yang simpan nanti tetap akan seperti ini. Berikut di sini ada validation-nya. Oke, setelah sampai di sini kita coba jalankan programnya. Nanti kalau ada kesalahan, coba kita eksplorasi dan coba nanti kita perbaiki bersama ya. Kita mulai dari localhost ya. Kemudian kita masuk ke direktori kita, kemudian kita masuk ke proyek kita. Nah, di sini kita masuk di mahasiswa ya. Nah, ini tidak ketemu ya karena kita belum membuat routingnya ya. Routingnya kita buat dulu ya, karena di sini tidak auto route seperti pada CodeIgniter 3. Nah, kita masuk ke routes. Nah, di sini ya. Oke, di sini untuk yang mahasiswa ya. CRUD mahasiswa. Oke, setelah kita ke sini ya, di sini yang pertama kalau kita kunjungi mahasiswa ya, dia akan kita jalankan ke mahasiswa indeks ya. Sementara untuk mahasiswa grade ya, akan kita arahkan ke mahasiswa grade juga ya. Ini controllernya ya. Oke, yang lainnya kita belum memerlukannya, bisa kita hapus dulu ya. Oke, kita kembali ke sini ya, yaitu ke public mahasiswa ya. Nah, di sini ada error ya. App M mahasiswa not found ya. Nah, jadi kita cek di sini ya. Untuk M mahasiswa ya, kita cek di sini apakah model M mahasiswa itu sudah ada ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk use-nya ini masih belum sesuai ya. Di sini semestinya app models ya, kemudian bukan mahasiswa model tapi di sini adalah M mahasiswa ya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita coba lagi. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini menampilkan data yang ada di database ini ya. Kemudian kita coba tambahkan data baru ya. Nah, di sini untuk mahasiswa grade-nya ya belum ditemukan ya. Mahasiswa grade. Nah, ini menggunakan tombol ya. Kita cek tombolnya ya yang ada di V di sini ya. V index ya. Nah, di sini. Mahasiswa grade. Semestinya di sini kita gunakan coba set URL ya. Bukan base URL ya. Oke, setelah itu kita coba reload dulu, kemudian kita cek di sini. Mahasiswa grade masih belum bisa ya. Kita cek untuk routes-nya yang pertama ini mahasiswa grade ya, kita pastikan sama mahasiswa kemudian grade. Kita cek di sini ya. Di sini semestinya sudah benar ya, mahasiswa create ya. Kita coba samakan mahasiswa create. Nah, kalau kita perhatikan ya, tombolnya ya kalau diklik dia masih mengarah ke yang ini ya, P5 ya, yang CRUD. Ya, sehingga nanti kita harus menyesuaikan di bagian base URL-nya ya. Ini pastikan kita samakan dengan nama yang ada di sini ya. Kita masuk di app ya. Nah, di sini ya. Kemudian kita cari yang base URL. Ya, kita cari. Nah, di sini ya. Ini belum sesuai tadi ya. Oke, kita sesuaikan di sini sehingga menjadi seperti ini ya. Sehingga nanti di sini kalau kita cek ya. Nah, di sini malah ada sejumlah error ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ingat di sini ya, namanya harus menggunakan HTTPS seperti ini ya, sehingga nanti di sini yang kita rubah di bagian ininya saja, jangan yang dari HTTP-nya ya.
Nah, sehingga nanti tidak mengalami error seperti ini ya. Nah, fatal error ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian tombolnya ketika kita klik, dia mengarah ke P6 ya, handling. Kemudian mahasiswa ya. Form handling Priyadi mahasiswa. Tapi di sini masih error ya. Kita coba cek lagi. Nah, ini kita coba ya. Kalau ini menggunakan publik ya. Publik seperti ini apakah bisa? Nah, ternyata bisa ya. Sehingga nanti di sini ya, di bagian V indeksnya ya. Kita coba di sini ya. Ini kita arahkan menggunakan publik ya. Publik mahasiswa grade ya. Nah, sehingga nanti linknya ya dia akan mengarah ke publik ya di sini ya. Kita klik ya, publik mahasiswa grade. Nah, sehingga nanti halamannya menjadi seperti ini ya. Kemudian kita coba isikan data baru ya. Priyadi, NIM-nya 1, 2, 3, 4, sekian ya. Kemudian jurusannya misalnya sistem informasi ya. Emailnya priyadi@stekom.ac.id ya. Kemudian kita coba klik simpan. Nah, di sini untuk tombol simpannya juga masih belum sesuai ya. Dia mengarah ke mahasiswa simpan. Dan di sini kebetulan route-nya itu juga belum ada ya. Route-nya ya. Kita buatkan ya ke mahasiswa simpan ya. Ini dari create ya. Kemudian kita rubah menjadi simpan ya. Menjadi seperti ini ya. Oke, kita coba reload di sini. Nah, ternyata kita juga membutuhkan tadi ya, yang vform-nya ya. Kita coba melalui publik ya. Bukan yang ini ya. Yang mahasiswa. Ini produk vgrade yang V mahasiswa. Ya, di sini kita melalui coba ke publik ya, seperti ini ya. Publik mahasiswa simpan ya. Kita kembali ke sini dulu ya. Kita isi Priyadi, jurusannya sistem informasi, emailnya ini kita coba di sini melalui publik. Ya. Publik mahasiswa simpan ya, kita cek. Pertama roads-nya ya mahasiswa simpan sudah ada. Kemudian berikutnya kita cek di sini ya controller mahasiswanya ya. Nah, di sini simpan semestinya sudah ada ya. Di sini keterangannya can find road post mahasiswa simpan. Ya, ternyata seperti itu ya. Kita coba lagi, kita reload ya. Waktu kita klik ya, semestinya ya dia mengarah ke ini ya. Action ya, kemudian publik mahasiswa simpan ya. Semestinya seperti itu ya. Kita coba Priyadi. Nah, di route-nya ya. Di sini semestinya mengarah ke mahasiswa simpan. Kemudian nah di sini tidak menggunakan get ya, tapi di sini menggunakan post ya. Kita coba post seperti ini ya. Mahasiswa simpan ya. Oke, kita coba klik lagi mahasiswa simpan dengan post. Nah, di sini sudah masuk, tapi di sini ada sejumlah error ya. Bahwa mahasiswa model not found ya. Disimpan. Mahasiswa kemudian simpan ya. Mahasiswa model. Nah, di sini ya. Ini bukan mahasiswa model, tapi M mahasiswa ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita coba reload. Nah, ini redirect ke mahasiswanya belum berhasil ya. Di sini redirect ke publik kemudian mahasiswa ya. Kalau ini kita reload nanti data yang masuk akan double ya, karena data yang tadi sebenarnya kalau sudah sampai di situ ya, itu sudah masuk di sini ya. Kita coba reload karena kita ingin itu ya. Nah, ini ya. Kita coba aja lah, kita masukkan data baru aja ya. Priyadi, misalnya yang kedua adalah ASD ya. Dengan NIM-nya sekian ya.
Kemudian jurusannya sistem komputer ya. Kemudian emailnya priyadi.ltr@gmail.com. Misalnya seperti itu, kita coba. Nah, dia sudah berhasil ya mengarah ke publik mahasiswa ya. Dan di sini juga sudah bertambah sejumlah data yang kita inginkan. Nah, setelah program berhasil ya, kita bahas beberapa kode programnya ya. Yang pertama, kita coba simulasi kalau misalnya tidak kita isi dan kemudian kita simpan. Nah, di sini dia mengarah ke publik mahasiswa simpan ya. Dan di sini template headernya ya, ini not found ya, view-nya ya. Sehingga nanti kita coba cek ya di mahasiswa simpan ya. Nah, di sini return-nya dia tidak sesuai ya, karena kita tadi menggunakan return view ini ya. Sementara di sini masih menggunakan header seperti itu ya. Sehingga nanti ini kita sesuaikan. Nanti ini kita kembalikan ke create ya, disertai dengan di sini adalah validation ya. Oke, validation-nya nanti kita tambahkan di sini ya. Oke, seperti ini. Sementara yang ini bisa kita jadikan komentar atau kita hapus ya. Oke, ini kita coba reload ya. Nah, di sini ya, kalau validasi datanya tidak diisi, maka nanti di sini akan ada keterangan validasi. Nama is required, name is required. Kemudian kalau nama misalnya saya tambahkan karakter macam-macam, karena di sini sebenarnya ada di sini ya nama minimal 3 ya. Di sini validasinya nama minimal 3 ya. Kalau namanya saya isi 2 saja seperti ini, apakah bisa? Nah, di sini akan ada keterangan nama must be at least 3 karakter. Ya, jadi validasi dalam code Igniter 4 kurang lebih seperti itu ya. Kemudian NIM-nya ini harus numerik ya. Kalau kita coba isi dengan NIM yang huruf ya, kita coba NIM huruf, maka nanti dia akan ada validasi. NIM field contain only number ya. Nanti kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nanti kurang lebih demikian ya fungsi dasar mengenai validasi di code Igniter 4. Sementara nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita pelajari pada video pembelajaran yang lainnya ya. Jadi nanti intinya di sini ya form ya yang diarahkan ke sebuah metode pada sebuah controller ya. Kemudian controller tersebut akan melakukan validasi ya sesuai dengan nama-nama dari input atau field dari formnya tersebut ya. Nah, di sini nanti validasinya ya sesuai dengan nama-nama dari ini ya, dari input ataupun nanti dari ini ya field yang lainnya ya. Nah, ya. Nanti diberikan validasi. Nah, validasi nanti macam-macam, teman-teman bisa buka di user guide-nya code ini 4. Nanti ada required itu harus diisi, kemudian min length itu minimum panjang, kemudian numerik itu tipe data harus number ya, dan valid email itu harus email. Termasuk nanti kalau kita coba di sini memasukkan yang bukan email seperti ini ya, nanti akan ada validasinya ya. Nah, bahkan di sini karena kita juga menggunakan Bootstrap ya, Bootstrap juga akan ikut melakukan validasi ya. Kemudian setelah itu nanti proses simpan seperti biasa ya. Kalau ini kalau tidak valid, tapi kalau valid nanti dia akan menyiapkan untuk simpan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sementara indeks di sini hanya menampilkan data saja ya, sesuai dengan data yang sudah kita siapkan sebelumnya ya, yaitu yang ada dari sini ya, indeks ini ya. Mahasiswa find all ya. Kemudian untuk yang ini saya kira seperti itu saja. Tidak ada yang berbeda ya dari pembelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini Bootstrap ya bekerja ya sesuai dengan penentuan type-nya ini. Jadi nanti kalau pengisiannya tidak sesuai dengan penentuan di sini, kemungkinan juga akan menampilkan notifikasi error secara langsung ya, tidak server side ya. Ini contohnya. Ini harus diisi email. Email itu harus menggunakan @ ya, misalnya sekian-sekian dan menggunakan .com ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini untuk tadi email. Kemudian jurusan ya. Tadi tipenya teks ya. Kalau ini kita coba menggunakan simbol, apakah ini bisa ya? Nah, bisa ternyata ya. Di versi Bootstrap-nya ya. Sementara untuk versi dari ini ya,
Code igniternya ya, itu nanti juga harus menyesuaikan di sini. Tadi name ya harus numerik ya. Kemudian di sini misalnya untuk yang jurusan ya, misalnya tidak boleh menggunakan numerik ya. Misalnya di sini teks ya. Kemudian kita coba isi numerik ya. Jurusan kita isi numerik ya. Oh, bukan teks ya. Nah, ternyata validasi untuk teks ya itu adalah alpha. Alpha. Sementara nanti alpha ya. Ini merupakan huruf A sampai Z ya. Jadi kita coba di sini kita isi dengan angka ya. Oh, bukan alpha tapi pakai H ya. PH seperti ini ya. Kita coba reload. Nah, di sini ya. Jurusan field math only contain alphabet. Nah, alpha itu singkatan dari alphabetical karakter. Termasuk nanti kalau kita isi dengan karakter khusus kita coba ya. Nah, di sini tidak bisa, harus alphabetical ya. NIM sekian, kemudian jurusannya misalnya komputer akuntansi ya. Email. Oke, nanti kurang lebih seperti itu. Nah, ingat jurusan hanya alfabetik karakter ya di sini. SK misalnya. Atau KA, sorry ya. Nah, baru berhasil ya. Baik, kurang lebih demikian ya pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih lanjut ya mengenai validasi dan yang lainnya nanti akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dipraktekkan, dan nanti bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.